Oke, selamat datang kembali. Kita ketemu lagi di dalam seri pembelajaran Python. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu library tentang Python yang sangat sering dipakai, yaitu namanya adalah NumPy. Ya. NumPy itu kepanjangan dari Numerical Python. Ini adalah salah satu library di dalam open source Python yang sangat sering digunakan di dunia teknik maupun di dunia sains ya. Library ini sangat sering dipakai di dunia penelitian juga, khususnya penelitian-penelitian di bidang berhubungan dengan scientific, mencari state of the art, kemudian di dalam industri dan dunia pengembangan. Kabar baik juga bahwa NumPy sendiri ini adalah salah satu library yang juga disupport dan sangat bisa dikolaborasikan dengan library-library Python yang lain, yaitu misalnya Pandas, kemudian SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Scikit-image dan lain-lainnya. Jadi sangat berguna sekali NumPy ini di dalam proses-proses mungkin teman-teman kalau di dalam dunia penelitian yang sangat berguna sekali. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai saja. Yang pertama adalah bagaimana kalau kita menggunakan NumPy. Oke, sebelum kita lanjutkan bahwa kita di sini menggunakan salah satu editor yang sangat terkenal dan mungkin enak menurut saya karena bahwa tidak usah menginstal banyak hal lagi. Kita menggunakan di sini adalah Google Colabs ya. Terus bagaimana kalau kita mau menggunakan NumPy, memulainya, kita hanya mengimport ya, library NumPy dengan perintah seperti ini, import NumPy as, kemudian ini adalah nama variabel yang nantinya akan kita gunakan. NumPy itu sebagai apa? Kok di sini kita sebut sebagai NP ya. Oke. Kita tinggal jalankan saja cara menjalankan di Google Colabs. Mungkin teman-teman sudah terbiasa ya dengan cara mengklik tombol ini play atau menekan pada keyboard yaitu Ctrl Enter ya. Sama saja itu hasilnya. Ini adalah proses mengimport library NumPy yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian bagaimana cara memakainya? Pertama adalah NumPy itu sangat berhubungan dengan array dan sangat berhubungan baik yang satu dimensi, dua dimensi dan tiga dimensi. Jadi fungsi semua data di dalam sebuah NumPy itu ditaruh dalam sebuah array ya. Bagaimana cara membuat array di dalam NumPy ini? Pertama adalah dengan menyebutkan atau dengan memakai fungsi dari array ya, array terus kurung buka kurung tutup ya. NP ini masih ingat tadi ya? NP ini adalah nama variabel atau library NumPy yang sudah kita import di proses di atas ya. Seperti ini ya, misalnya A sama dengan np.array 1 2 3 artinya apa? Kita membuat array satu dimensi ya, di sini satu dimensi yang akan disimpan di dalam variabel A. Kalau kita jalankan perintah ini maka seperti ini ya. Nah, ini adalah perintah array-nya, kemudian adalah perintah menampilkan, ini adalah menggunakan perintah print, kemudian disebutkan nama variabelnya. Di sini dalam hal ini adalah A. Kalau kita lihat bagaimana sih visualisasi dari sebuah array di dalam sebuah NumPy adalah seperti ini ya. Jadi bentuknya adalah ini ya, ke portrait gitu ya, ke bawah bukan ke samping ya, jadi ke bawah. NMP array 1 2 3. Jadi nanti kita akan hasilnya seperti ini ya, 1 2 3 divisualisasikan seperti yang ada di gambar di sini. Kemudian kita juga bisa membuat array dalam sebuah NumPy tetapi isinya langsung otomatis ya. Isinya adalah memesan misalnya dua elemen nih. Dua elemen kemudian diisi defaultnya masing-masing elemen dengan nilai 0 atau zeros. Itu kita tinggal memerintahkan NumPy dengan perintah seperti ini aja, np.zeros2, berarti nanti akan terbentuk dua elemen ya yang isinya otomatis 2 semuanya. Seperti ini. Jadi kalau kita visualisasikan juga sebenarnya sini ada dua elemen ya, dua kotak isinya 0 sama 0. Di sini juga kita beberapa variasi ya untuk membuat sebuah array. Di sini contohnya adalah np range 4. Ya, ini apa artinya? Bahwa kita memesan sebuah elemen ya, sebuah elemen, berapa elemennya? Ada 4 elemen yang isinya berapa?
Otomatis 4 itu juga menjadi sebuah menjadi sebuah pesanan juga. Elemennya berapa saja isinya. Berarti di situ adalah 0 dari 0 sampai 3. Kenapa 0 sampai 3? Karena indeks itu dimulai dari 4, dari 0 ya. Kemudian bagaimana kalau kita memesan sebuah array yang isinya adalah kita bisa memesan dimulai dari angka berapa, kemudian diakhiri dengan angka berapa, kemudian kita pengen stepnya berapa. Ya. Contohnya di sini ya. Jadi misalnya pertama adalah dimulai dari 2, ya, dengan perintah np.range dimulai dari 2, kemudian diakhiri maksimal 9, kemudian stepnya adalah 2, berarti nanti lompat 22. Ya. Kalau kita jalankan perintah ini adalah seperti ini hasilnya. Jadi mulai dari 2, ya, kemudian maksimal adalah 9, lompatnya 22, berarti nanti akan terbentuk angka 2, 4, 6, dan 8. Ya. Karena maksimal adalah 9. Nah, sangat powerful sekali ya sebenarnya NumPy untuk pengolahan-pengolahan dalam bentuk numerik ya. Sehingga memang dia adalah number of Python tadi ya, numerical Python. Berarti memang dia untuk mengolah data-data dalam bentuk numerik. Oke, kita lanjutkan. Di dalam NumPy, yaitu juga kita bisa melakukan proses penambahan elemen atau penggabungan elemen, serta kita bisa melakukan sorting juga terhadap isi dari elemen-elemen yang ada di situ ya, value-value yang ada di dalam sebuah array, di dalam sebuah NumPy ya. Kita contohkan di sini adalah menggabungkan dua array menjadi satu array. Di sini kita memesan array. Yang pertama adalah array namanya A dengan np array 1 2 3 4, kemudian B-nya adalah array 5 6 7 dan 8 ya. Kita akan berusaha menggabung antara array 1 dan array yang kedua atau A sama B. Kita gabungkan dengan perintah concatenate ya. Ini kalau kita jalankan arr sama dengan np concatenate ya A, B, maka nanti array A sama array B ini akan digabung jadi satu. Kita lihat kalau kemudian di sini ada perintah menampilkan. Apakah benar nanti bahwa array itu akan menjadi satu ya, menjadi satu array yang di dalam variabel namanya A, RR. Kita jalankan saja. Ya, benar ya di sini bahwa array A dan array B digabung dan disimpan dalam array namanya RR di sini. Oke. Kemudian ini kan urutannya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita sort ya. Kalau kita sort sebenarnya di sini otomatis dia akan mensort secara ascending ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita juga bisa mensort secara descending. Jadi kalau yang ascendingnya dari kecil ke besar, kemudian secara descending berarti dari dari besar ke kecil. Kalau kita jalankan perintah ini dengan perintah flip ya, maka akan dibalik ya, akan di reverse nanti urutannya adalah dari besar ke kecil atau diurutkan secara descending. Kemudian fitur apa lagi yang bisa kita dapatkan di NumPy ya? Yang pertama adalah indexing dan slicing di sini ya. Oke. Pertama adalah kita akan menjalankan dulu, kita mau membuat satu variabel yang bernama data yang isinya adalah 1 2 3. Kemudian saya jalankan. Kemudian kita ingin melihat isinya per indeks data 0, itu artinya apa? Kita jalankan ya. Oke. Isinya adalah 1. Berarti kalau tadi kita visualisasikan data tadi ya, data sama dengan np-array 1 2 3, dari data itu isinya adalah 1 2 dan 3. Ya, indeksnya adalah 0 1 dan 2. Berarti kalau kita menjalankan data 0 itu artinya apa? Kita menampilkan data atau mengambil data ya, mengakses data pada elemen ke 0, yaitu berarti isinya adalah 1. Sini. Ini yang ini.
ya. Data 1 berarti isinya adalah yang kedua, ya. Data 1 berarti isinya adalah yang elemen kedua. Kemudian ini adalah data 0.212, maaf, data 0.22. Itu artinya apa? Kita menampilkan data ya dimulai dari lebih besar yang isinya, maaf ya, yang isinya lebih besar dari 2 sampai 3, maaf, sampai 2 ya, sampai 2. Jadi lebih besar sampai 2 sampai 2 ya. Kalau kita jalankan berarti seperti ini ya. Jadi dia akan menampilkan dari 0, kemudian dari lebih besar dari 0, kemudian sampai 2. Ini value-nya ya, yang dimaksud adalah value-nya. Sehingga lebih besar dari 0 adalah 1, kemudian sampai 2. Berarti isinya adalah 1 dan 2. Oke. Terus bagaimana kalau kita menampilkan adalah 1 titik kemudian berikutnya? Berarti dimulai dari 1, lebih besar dari 1, ya, kemudian sampai, kan titik 2 kemudian nggak ada angkanya, berarti sampai terakhir, sampai elemen terakhir. Berarti ditampilkan adalah 2 dan 3. Visualisasinya adalah 1, ya, karena ini 0 ya, kan nggak ditampilkan, langsung dia mengakses elemen yang pertama sampai elemen terakhir. Kalau yang ini berarti apa? Ini pakai minus nih ya. Pakai minus itu berarti kita akan menampilkan data ya dihitung dari ujung paling apa ya? Ujung paling terakhir kemudian dikurangi 2 elemen. Ya, berarti kalau kita lihat ujung paling terakhir adalah 3 ya, kemudian elemen ke ini kemudian dikurangi 2 elemen. Ya, dikurangi 2 berarti 1 kemudian 2. Berarti kan yang ditampilkan adalah dimulai dari 2 elemen terakhir gitu ya, 2 elemen terakhir gitu. Mungkin kata-kata yang pasti dimulai dari 2 elemen terakhir kemudian sampai elemen berikutnya. Karena apa? Sampai ini adalah 0 sampai titik 2 kemudian kosong. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh untuk indexing dan slicing pada NumPy. Oke, berikutnya kita juga bisa membuat sebuah array, itu ya, sebuah array yang diambil nilainya dari array yang lain yang sudah ada. Ya, ini mungkin sangat sering kita gunakan juga dalam proses programming. Bagaimana variabel itu diambil dari sebagian variabel yang sudah ada, kemudian disimpan dalam variabel yang lain. Ya, di sini contohnya, di sini adalah a misalnya. NP NumPy array atau np.array 1 2 3 sampai 10 nih ya. Kemudian kita akan mengambil ya, a itu kita ambil datanya adalah ARR ini a 3.8. Masih ingat ini tadi maksudnya apa? Kita mulai mengambil data dari lebih besar sama dengan 3 sampai 8 maksimal ya. Kemudian kita ditampilkan ini. Boleh menggunakan print, boleh menggunakan ARR saja ya. Kalau kita jalankan berarti harusnya isinya adalah 4, 5, 6, 7, dan 8. Coba kita cek. Oke, benar 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Oke, ini adalah bagaimana kita. Jadi nanti kita sudah punya variabel array ini yang baru yaitu ARR1 yang isinya adalah dari variabel array A. Nah, ini kan sebagian ini. Jadi ini punyanya ARR1. Oke. Kemudian selain itu kita juga bisa menambah mengoperasikan operasi-operasi dasar ya untuk perhitungan ya di dalam sebuah array dalam NumPy ya. Contohnya di sini ya. Misalnya ya saya definisikan data sama dengan np array 1 2. Kalau kita visualisasikan akan jadi seperti ini ya. Kalau kita one sama dengan np ones 2 type sama dengan integer, berarti kita akan membuat 2 elemen ya. Yang isinya adalah otomatis 1 karena ones di sini. Kemudian tipenya adalah integer. Ya, kalau kita tidak taruh tipe integer, kalau nggak salah tipenya adalah float ya, defaultnya. Kalau kita kasih dtype itu integer, berarti isinya adalah integer seperti yang divisualisasikan pada gambar di sini. Kemudian kita bisa menambahkan dua data ini ya. Misalnya data plus ones, data itu kan yang ini, ones itu yang ini. Berarti akan menambahkan ini tadi ya. Kalau kita lihat visualisasinya, array data plus array ones ya. Berarti tambahkan ya, berarti sama dengan 1
1 tambah 1, 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini adalah operasi dasar ya, dari sebuah array yang array 1 dengan ditambahkan array yang lain. Kemudian kalau pengurangan gimana? Kita langsung bisa lihat saja ya. Kalau pengurangan di sini berarti sorry, ada yang salah. Tadi udah dijalankan tadi ya. Saya jalankan dulu. Nah ini ya, maaf tadi ini belum dijalankan. Oke, kemudian kalau dikurangi berarti gimana visualisasinya seperti ini ya. Kan data min ones ya, data tadi kan 1, 2, kemudian dikurangi 1, 1 tadi ya. Berarti 1 kurangi 1, 0, 2 kurangi 1 adalah 1. Terus kalau perkalian bagaimana? Perkalian sama aja di sini ya, data dikalikan data. Berarti kan 1, 2 dikalikan 1, 2 tadi ya. Jadinya adalah 1 kali 1, 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 2 adalah 4. Kalau pembagian seperti apa? Pembagian sama saja. Di sini hasilnya 1 ya. Seperti visualisasinya ada di sini, yaitu data dibagi dengan data. Berarti 1 dibagi dengan 1 adalah 1, 2 dibagi dengan 2 adalah 1. Ya, itu adalah operasi-operasi dasar perkalian, penambahan, dan pembagian pada operasi yang ada pada NumPy. Oke, kita juga bisa melakukan penambahan, bukan penambahan ya, operasi yang lain yaitu adalah operasi sum ya. Ini bisa terjadi pada array 1 dimensi ya, maupun array yang ada pada 2 dimensi atau array yang lebih dari 1 dimensi dan 2 dimensi, mungkin 3 dimensi ya, dan seterusnya. Caranya adalah contohnya ada di sini, misalnya A sama dengan NP array 1, 2, 3, 4 ya, kemudian A.sum, maka akan menjumlahkan semua elemen nilai yang ada pada elemen matriks A gitu ya. Kalau kita jalankan seperti ini ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 jadinya 10. Sekarang kalau kita punya matriks 2 dimensi, B ini kan 2 dimensi ya, B sama dengan NP array 1,1 dan 2,2 ya, hasil seperti ini ya. Bagaimana kalau kita jalankan, kita print, kita tampilkan hasilnya seperti ini. Kalau kita sum ya, nah ini yang menarik ini, coba kita lihat. Kalau kita sum axis sama dengan 0 itu artinya apa? Maka akan menjumlahkan secara kolom ya. Jadi kalau di sini ada 2 kolom ya, kolom 1 ya, kolom 2. Maka nanti kalau sum sama dengan ini ya, sama dengan axis sama dengan 0, berarti akan dijumlahkan 1 tambah 2 jadinya 3, 1 tambah 2 jadinya 3. Ya, coba sekarang bagaimana kalau kita menjumlahkan barisnya? Berarti 1 tambah 1, terus 2 tambah 2. Nah, ini kita bisa menggunakan p sum.axis sama dengan 1. Nah, coba kita lihat hasilnya. Maka hasilnya harusnya adalah 1 tambah 1 jadinya 2, 2 tambah 2 jadinya adalah 4. Yang dihitung artinya adalah axisnya adalah barisnya. Kalau di atas adalah berdasarkan kolom. Oke, sangat powerful ya. Sebuah NumPy di dalam sebuah Python, dalam perhitungan di Python untuk mengelola array ya. Sekarang broadcast. Apa itu broadcast di sini? Kita juga bisa mengalihkan secara broadcast. Jadi satu broadcast itu artinya adalah mengalihkan array dengan elemen satu nilai tertentu ya, dikalikan. Ini contohnya di sini ya. Data sama dengan NP array 1 dan 2. Data dikalikan 1,6 ya. Berarti semua elemen yang ada di sini kalau kita visualisasikan aja ya, supaya lebih mudah, 1 dan 2 ya, ini kemudian dikalikan dengan 1,6. Jadinya apa nanti? Sama dengan 2 kali 1,6 kali 1,6 sama dengan 1 kali 1,6. Kemudian yang bawahnya juga sama ya, 2 kali 2,6. Seperti itu. Kemudian apa manfaat yang lain? Wah, ini kita bisa juga melakukan perhitungan-perhitungan yang sudah standar biasanya dipakai di dalam sebuah statistik ya. Statistik misalnya fungsi agregasi. Situ ada min, max ya. Kemudian standard deviation dan seterusnya. Kalau kita jalankan ya perintah data, kita masih pakai data yang ada di sini tadi ya. Data di sini pakai
data 1, 2, 3. Oke, saya bikin dulu aja nih. Saya tambahkan di sini berarti data sama dengan np.array. Oke, 1, 2, 3 ini. Oke, saya jalankan dulu. Oke, kalau kita jalankan berarti data.max, maka dia akan mencari ini ya visualisasinya 1, 2, 3. Max berarti sama dengan 3. Kalau min berarti min sama dengan 1, nilai terkecil dari array 1, 2, 3. Kalau sum berarti maka akan dijumlahkan semuanya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Nah, ini adalah fungsi agregasi yang dipakai atau disematkan pada NumPy ya, yang kita bisa mengolah elemen-elemen atau nilai-nilai ada di dalamnya. Ini juga kalau kita membuat array 2 dimensi tadi udah kita praktekin ya. Berarti data np array berarti kan 1,1 kemudian koma 3,4. Kalau kita tampilkan datanya, maka akan terbentuk sebuah array 1,1 2 dimensi ya, 1, 2, 3,4. Kalau kita visualisasikan seperti ini ya. 1,2 kemudian 3,4. Kalau 3 dimensi seperti ini ya berarti ya, array 1,2 kemudian 3,4 sama 5,6 ya. Ini belum ada hasilnya. Kalau kita print ya, data kita jalankan. Nah, ini ya 1,2, 3,4, 5,6 ya. Kemudian kalau kita pakai misalnya kita akses nih data 0,1, berarti kalau kita pakai data 0,1 itu adalah 2 ya, 0,1 berarti kan ada baris ke 0, baris elemen ke 0, kemudian kolomnya adalah ke 1. Ya, berarti kalau kita lihat hasil visualisasinya seperti ini ya. Di baris ke 0, kemudian elemen indeks ke 1. Berarti di sana adalah 2. Kemudian kalau 3.2 1.23 berarti akan menampilkan nilai-nilai yang 3,4. Maaf nih, sorry. Kalau ini adalah berarti pada baris ke ini ya, baris pada elemen baris ke indeks ke 1, kemudian pada sampai ketiga ya, sampai elemen ketiga. Ini kan 0, 1, 2, 3 ini akan menampilkan ya 3, 4 dan 5, 6 ya. Terus kalau ini bagaimana? Berarti kalau kita lihat di sini berarti menampilkan nilai dari lebih besar dari 1 kurang dari sama dengan 2, kemudian pada baris ke 0 ya. Pada kolom ke 0 berarti lebih dari 0 berarti kan mulai dari 1 nih ya. Atau indeks dari 1 sampai nilai 0 sampai 1 dan pada baris ke 0. Jadi adalah 1 dan 3 hasilnya. Kalau kita visualkan seperti ini. Oke, kalau kita max minkan ya, kita jalankan saja mungkin biar mudah. Visualisasinya kita bisa lihat di bawah ya. Jadi kalau max data itu 3, 4, 5, 6, maxnya adalah 6 ya. Kemudian minnya adalah 1, kemudian sumnya adalah 21 kita dengan menjumlahkan semua elemen yang ada pada elemen ya, semua nilai yang ada pada elemen. Kita menggunakan ini ya, sama ya. Kalau kita max data aksis sama dengan 0 berarti akan menjumlahkan secara ini ya 1 tambah max ya, max pada aksis sama dengan 0. Akan bukan akan dijumlahkan, tapi akan mencari nilai paling besar pada kolom 1 ya. Kemudian kolom kedua, berarti kolom ke-1 adalah 5, hasilnya adalah 5, kolom kedua adalah maksnya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 5 dan 6. Kemudian kalau kita max aksis sama dengan 1 berarti kan berdasarkan baris ya. Barisnya ada 3, berarti hasilnya ada 3. Kalau tadi kan kolomnya ada 2 kan, kolom 1 sama kolom 2. Kalau sekarang baris berarti kan 1, 2, 3 barisnya. Dicari nih berapa max pada baris pertama, berarti 2. Ya. Max pada baris kedua berarti 5. Max pada baris ketiga adalah 6. Berarti adalah 2. Aksis sama dengan 1. Ntar datanya tadi yang mana ya?
Ya ini ya, sorry ini. 2, 5, dan 6 ya. 2, 5, 6 hasilnya. Ini kok 2, 4, 6 ya? Sebentar. Datanya kita lihat. Ya, kita cek saja nanti ya apa aslinya seperti apa. Kalau kita lihat print ya, print data 1 2 3 4 5 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Kemudian data, maaf, asli datanya adalah seperti ini ya. Kita cek di bawah aja ya, atau di atasnya boleh. Oke, kita print data. Sama nggak bentuknya? Oh, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 1, 2. Nah, salah ini ya. Berbeda ini ya. Kalau ini memang data yang di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau kita menjalankan max axis yang ini adalah berarti dia akan menjalankan 1, 2 nih. Baris pertama adalah 2, 3, 4 berarti 4, 5, 6 berarti yang dipakai adalah 6. Oh ini ya, 1, 2. Oh ini susunannya sudah nggak sama ya. 1, 2, 5, 3, 4, 6 ya. Nih susunannya udah beda ya. Kalau susunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan ini ya. Kalau ini susunannya udah beda, berarti datanya memang tadi kita salah memakai data ya. Coba kalau kita coba menggunakan data yang ada di sini ya. Saya bikin datanya dulu ya. Data berarti sama dengan kita memakai acuan yang ada di sini ya. Acuan yang ada di sini datanya. Berarti np.array ya. Nanti kita ikutin ya 1,2 5,3 ya. Kemudian 4,6 ini ya. Data seperti ini kita jalankan coba. Sama nggak urutannya ya? Oke. Maaf. Sebentar. Kita cek dulu. Oh, dimensinya lain. Kurang nih. Dimensi. Kita tampilkan ya. Kita print, kemudian data. Kita jalankan. 1, 2, 5, 3, 4, 6 ya. Benar ya. Sekarang kita coba menggunakan perintah data. Ini saya copy saja dari sini ya. Data max akses sama dengan 1 ya. Kita jalankan saja. Oke, hasilnya harusnya sama enggak? Ya, 2, 5, 6. 2, 5, dan 6. Gitu ya tadi. Maaf, tadi berarti ada datanya berbeda dengan yang ada di visualisasi. Saya tadi membuatnya cuman urutan saja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita juga bisa memesan array dalam bentuk nilai default ya tadi seperti zeros dan ones itu ya dengan langsung elemennya ya. Berarti kita mesen ya metrik ya. Metrik 2 dimensi, panjangnya adalah bentuknya adalah 3 baris dan 2 kolom ya. Langsung diisi dengan ones defaultnya angka 1. Kalau yang ini berarti diisi dengan nilai 0 ya. Matrik 3 baris 2 kolom. Oke. Kita juga bisa memesan dengan nilai yang random ya. Kita juga bisa memesan dengan nilai random. Jadi kalau divisualkan tadi yang ones itu adalah seperti ini, yang zero seperti ini, yang random nanti nilainya random. Kita cek nih ya, 0,3 dan seterusnya. Kita jalankan lagi tentunya harusnya nilainya berbeda-beda. Tamatin. Ya, berbeda ya. Oke, berbeda-beda terus. Belakangnya bisa ini ya, harus ditermat banget nih ya. Nah, nilainya adalah random yang penting ya. Itu. Kan ini banyak banget di belakang komanya. Oke, kemudian ini adalah contoh lagi random tapi integer juga kita bisa memakainya ya. Di sini adalah masih berhubungan dengan di sini ya, fungsinya adalah RNG ini sangat berguna nanti ya, default ini dipakai di sini. RND
dot integer 5 size 2,4. Berarti kita mesen metrik ya, 2 baris 4 kolom yang isinya maksimal angka 5. Tapi random ya, kita coba nih. Di sini kelihatan kalau yang ini karena bentuknya adalah integer. 2, 3, 4, 3 seterusnya. Kita jalankan lagi. Ya, bisa jadi berbeda ya, karena random ya, 1, 2 dan seterusnya. Jalankan lagi juga berbeda lagi. Nah, karena random. Oke, kita lanjutkan nih ya. Oke, tadi kita fungsi-fungsi ada random, ada sum dan seterusnya. Sekarang bagaimana kita mengambil ya, di sini ada fungsi unique dan unique item ya. Artinya apa? Misalnya kita punya array nih, ya A sama dengan NP array 11, 11, 12, 13, 14 sampai sini. Kemudian kita mau bikin ya satu variabel unique value nih, np.unique A. Nah, maka nanti fungsi ini akan mengembalikan nilai, mengambil nilai-nilai yang sama tidak hanya ditampilkan sekali. Yang sama ya, yang sama akan ditampilkan sekali saja. Kita jalankan nih ya, berarti nanti 11 ini harusnya ditampilkan sekali aja. 12 sekali kan ada 2 nih, 13 juga ada 2 maka ditampilkan sekali. Dan tentunya nanti panjang array-nya sudah nggak sepanjang ini lagi ya. Nah, karena sudah dihilangkan, hanya yang unik saja. Kita jalankan nih. Ya gini ya, 11, 12, 13, 14 nih. Karena walaupun di sini sebenarnya berulang-ulang ya, maka akan dihilangkan, diambil yang unik saja. Ya, ini sangat berguna. Misalnya kita mau menghitung di modus sebuah nilai ya, modus sebuah nilai. Nah, kita kan kalau yang sama-sama kan nggak dihitung ya. Yang mana, dicari dulu uniknya berapa, kemudian masing-masing nilai itu berapa kali munculnya, nilai tertinggi kan disebut dengan modus ya. Nah, seperti itu. Ini juga kita bisa menggunakan perintah yang ada di sini, unique, kemudian value, index list. Jadi selain mengembalikan nilai, juga akan dihitung, dikembalikan nilai di mana posisinya. Nah, kita coba nih ya. Yang atas nih ya. Jadi di sini 11 kan tadi kan angka uniknya di 11 ya. Di 11. Ini indeksnya di mana? Berarti di 0. Ya, unique value-nya berapa, kemudian indeksnya seperti itu. Unique value-nya kan tadi 11. Kemudian index list-nya adalah di 0. Kemudian unique value-nya adalah 12. Ya, kemudian indeksnya di mana posisinya? Di indeks ke 2. Karena apa? Karena kan 0, 0, 1, 2. Ini juga sama. 13 di indeks ke berapa? Ke 3. Berarti benar nggak? 0, 1, 2, 3. Jadi tempatnya dihitung. Kemudian juga kita bisa menggunakan perintah mengembalikan nilai dengan return count sama dengan true. Maka unique value-nya berapa? Ya, kemudian ditampilkan juga. Kita bisa menampilkan unique value-nya, kita juga bisa menampilkan posisinya, ya. Kemudian berapa jumlahnya? Nah, ini sudah dihitungkan ya. Misalnya nih, indeks ke 0 berarti berapa? 11 tadi ya, 11. Berapa jumlahnya? 3. Benar nggak? 1, 2, 3 di sini ya. Kemudian indeks kedua, berarti indeks kedua itu tadi berapa? Indeks kedua itu adalah 0, 1, 2, 12 ya. Berapa jumlahnya? 2 di sini ya. Jumlahnya 2. Berarti hitung aja 1, ada lagi ya? Oh, 2, 12 di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan operasi-operasi pada statistik ya untuk menggunakan NumPy ya. Penyelesaiannya menggunakan NumPy. Kalau kita menggunakan array di 2 dimensi juga boleh ya. Misalnya array 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3. Berarti kan ada dua baris yang sama nih. Baris 1 ini sama baris yang sini ya, sama. Oke. Berarti kalau kita jalankan nih perintah unique value dot unique value a underscore 2d ini ya, variabel ini. Maka kita print ya. Print pertama adalah menampilkan apa adanya ya. Kemudian print kedua adalah menampilkan unique value-nya. Maka akan ditampilkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, kenapa? Karena ini kan diulang lagi nih yang dua ini. Yang sama dengan yang ini. Maka tidak dianggap unik ya. Sekarang bisa nggak kita mengambil unik tapi kan ini diambil barisnya saja, aksisnya saja ya. Aksis 0, aksis 1 ya. Kita jalankan di sini. Unique row ya, di sini ada np unique 2a 2d tetap pakai variabel yang sama dengan di sini. Akses sama dengan 0, berarti kita akan mengambil kolom-kolomnya.
1591, maka diambil cuman kan ini 2 nih ya, pakai 159, 159. 26, 26, 10, 2 diambil cuman 26 dan 10. 3, 7, 11, 3 yang diambil cuman 3, 7, 11 dan seterusnya. Karena yang diambil adalah uniknya pada masing-masing kolom. Kenapa kolom? Karena aksis sama dengan 0. Kalau aksis sama dengan 1, yang diambil adalah barisnya. Ya, kalau kita ngomong barisnya ini juga boleh ya. Ini berarti jumlahnya. Ini yang ditambahkan adalah unique row-nya. Kalau ini secara baris ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Yang unique gimana ya? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 8. Yang unique 1, 2, 3, 4. Nanti yang jadinya hanya 3 baris ya. Kalau kita lihat sini. Karena apa? Baris yang ini sama baris yang ini adalah sama. Jadinya isinya cuma 3 baris. Ya. Kemudian ini adalah di mana posisinya uniknya? Ya, di 0, 1 dan 2 ya. Indeksnya berapa jumlahnya ini juga bisa kita lihat sebagai 2, 1 dan ada yang 2 baris tadi ya, 2 baris ini adalah elemen indeksnya adalah elemen pertama, elemen kedua, elemen ke 3 ya. Iya betul, elemen 0, 1 dan 2 ya. 0, 1 kan mulai dari 0 ya, 0, 1 dan 2. Terus kemudian berapa jumlahnya masing-masing? Ya, hanya elemen pertama saja tadi ya. Jumlahnya 2 tadi ya. Kalau kita amatin lagi, kan ini yang sama hanya ini aja. Ya, sehingga nilainya di sini adalah 2, 1 dan 1. Karena baris berikutnya adalah tidak ada yang sama. Baris berikutnya tidak ada yang sama, berarti nilainya adalah 1. Oke, baik teman-teman, kita cukup kayaknya ya penjelasan hari ini atau penjelasan saat ini berhubungan mengenai tentang atau materi tentang NumPy, yaitu numerical Python yang sangat berguna untuk operasi-operasi pada angka baik dan semuanya diolah menggunakan matrik. Oke, sampai ketemu kembali.